Oke, hari ini saya akan menjelaskan kepada kamu mengenai dinamika rotasi. Kemarin saya sudah memberikan catatan tentang dinamika rotasi. Hal-hal yang akan kita bahas di dinamika rotasi ini hampir sama dengan apa yang kita bahas di kelas 10 tentang gerak melingkar. Tetapi ini akan diarahkan ke gayanya. Ya, kalau di gerak lurus kita sudah membahas tentang hukum Newton, apa itu gaya. Maka di sini kita akan membahas kalau untuk gerak melingkar dia gayanya seperti apa. Itu yang akan dibahas di kelas 11 ini. Oke, kita coba lihat. Yang pertama mungkin apa sih gerak rotasi itu? Ya, apa sih gerak rotasi itu? Kemudian bagaimanakah gerak rotasi itu dan apa tujuannya atau fungsinya? Untuk apa gerak rotasi itu, gitu ya. Oke. Kita mulai dari apa? Ya, oke. Apakah gerak rotasi itu? Ketika kita belajar di kelas 10, kita sudah dijelaskan bahwa berdasarkan lintasan gerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kita sebut dengan gerak translasi apabila lintasannya lurus, ya, lurus, dan gerak rotasi apabila lintasannya melingkar, ya, atau berporos pada satu titik. Kemudian di kelas 10 juga Ibu sudah jelaskan gerak translasi itu dibagi dua lagi. Ada gerak lurus beraturan, kecepatan konstan, dan ada gerak lurus berubah beraturan, percepatan konstan. Ya, gerak lurus berubah beraturan dibagi lagi, gitu ya. Gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan lain-lain. Ya, masih ada beberapa gerak lain. Kemudian di kelas 10 juga sebenarnya kamu sudah dijelaskan ada sebuah gerak namanya gerak melingkar, di mana benda itu bergerak pada sebuah poros, ya, itu namanya gerak melingkar. Jadi dia ada kecenderungan kembali ke titik awal. Contohnya itu jam, ya, jam, roda, ya. Kemudian bisa juga komedi putar, ya, dan masih banyak lagi, kipas angin, itu gerak melingkar, gerak rotasi, ya. Jadi dia berputar pada sebuah sumbu. Ini yang mau kita bahas, ada sumbunya. Kalau ada sumbunya berarti ada jari-jarinya. Jari-jari itu adalah jarak dari pusat ke paling ujung, gitu ya, benda berputar itu. Ketika benda berputar, jarak dari pusat ke benda itu yang pada lintasan itu disebut dengan jari-jari. Dan secara matematik dikatakan bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Oke, berikutnya ya, ini apa sih yang ada di gerak translasi? Besaran apa saja yang ada di gerak translasi? Yang pertama adalah massa, ya. Massa, jarak, posisi atau jarak dengan satuan meter, ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada kecepatan. Ya, kecepatan itu di waktu di kelas 10 apa? Berarti jarak ditempuh dibagi waktu tempuh, maka satuannya meter per sekon. Ada percepatan. Percepatan itu apa? Kecepatan dibagi waktu, maka satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk gerak rotasi ini udah saya jelaskan di kelas 10. Posisinya diganti nama menjadi posisi sudut dengan nama theta. Satuannya radian. Tadi posisi di gerak translasi satuan meter. Kalau posisi di gerak rotasi, ya, posisi sudutnya satuannya radian. Kalau di gerak translasi namanya kecepatan, di gerak rotasi adalah kecepatan sudut. Kalau di gerak translasi meter per sekon, di gerak rotasi radian per sekon. Kemudian kalau untuk percepatan meter per sekon kuadrat untuk gerak translasi. Untuk rotasinya namanya percepatan sudut, radian per sekon kuadrat. Jadi sebenarnya hampir sama sih, cuma mengubah meter jadi radian, gitu ya.
Jadi kalau ada kata radian berarti gerak rotasi. Kalau ada kata meter berarti gerak translasi. Oke, next kita lanjut. Ada nggak hubungan gerak translasi dengan gerak rotasi? Oke, kamu perhatikan gambar. Di gambar itu kita lihat sebuah benda bergerak rotasi. Maka dia punya dua kecepatan. Kecepatan sudut yang namanya omega, dan dia juga mempunyai kecepatan translasi atau V. Percepatannya juga dua, posisinya juga ada dua. Sehingga karena dua kemungkinan itu terjadi pada gerak rotasi, kita bisa menghubungkan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Di mana jarak pada gerak translasi itu sama dengan posisi gerak rotasi dikali dengan R. R itu apa? Tadi sudah saya jelaskan, jari-jari jarak dari pusat ke benda itu. Sedangkan V adalah omega R. Omega kecepatan sudut. A adalah alfa R. Berarti apabila dikali dengan R, maka yang besaran-besaran gerak rotasi berubah menjadi besaran-besaran gerak translasi. Kira-kira begitu untuk mengingatnya. Ya, besaran gerak translasi adalah besaran gerak rotasi dikali dengan R. R itu apa? R itu adalah jari-jarinya. Oke, pahami dulu sebentar. Oke. Berikutnya. Ketika kamu belajar di gerak lurus, ya, gaya yang menimbulkan benda itu bergerak itu karena pada benda itu bekerja sebuah gaya, kira-kira begitu ya. Gaya yang kita pelajari waktu di kelas 10 itu menimbulkan atau mengajak benda itu bergerak lurus. Ya, ada benda ditarik. Kamu waktu belajar ada benda ditarik dengan sebuah gaya, maka benda itu akan bergerak lurus. Ya. Walaupun kadang lintasannya membentuk sudut, tetapi gerakannya tetap gerak lurus, gitu ya. Jadi ketika benda itu ditarik, maka dia akan memiliki gaya yang sebesar massa benda itu kali dengan percepatan. Kamu sudah belajar ini di hukum Newton. Mulai dari benda diam berlaku sigma F sama dengan 0, sedangkan benda bergerak sigma F sama dengan M kali A. Nah, sudah dipelajari semua ini. Sekarang ada hal baru. Kalau gaya tadi mengajak benda itu bergerak lurus gitu ya. Yang mengajak benda bergerak rotasi itu namanya apa? Yang mengajak benda bergerak berputar itu namanya apa? Kalau tadi gaya menyebabkan benda bergerak lurus. Ya, maka untuk yang mengajak bergerak rotasi itu namanya adalah momen gaya, ya. Momen gaya, bukan gaya. Kemudian momen gaya ini biasa kamu sebut dengan torsi. Torsi ya. Torsi. Artinya momen gaya inilah yang mengajak benda itu bergerak rotasi. Karena adanya momen gaya, maka benda itu bergerak rotasi. Sama, karena adanya gaya maka benda bergerak lurus. Karena adanya momen gaya, maka benda bergerak rotasi. Itu. Sehingga kalau kita turunkan dari persamaannya hukum Newton 2 dikatakan F sama dengan M kali A, maka untuk gerak melingkar, gaya tadi untuk gerak lurus, maka untuk gerak melingkar torsi, namanya momen gaya, torsi itu sama dengan I kali alfa. Kamu tahu tadi kalau A digerak lurus, alfa digerak rotasi. Kemudian kalau massa digerak lurus, I lah digerak rotasi. Apa itu I? I itu adalah momen inersia. Rumusnya adalah massa dikali jari-jari dikuadratkan. Tolong tambahkan nanti di catatanmu itu M kali R kuadrat. Maka satuan momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Tolong ketika kamu sambil menonton video saya ini, kamu bawa catatan fisikanya. Jadi ada hal-hal yang penting, kamu langsung catat ya. Kilogram meter kuadrat. Massa I itu sama dengan momen inersia sama dengan M kali R kuadrat. Oke? Kita coba lihat momen inersia. Ternyata setiap benda itu memiliki